Belajar keris itu padane belajar ilmu jati diri. Ya, mungkin saya juga melihat warangan jenengan ini lagi iso marangi itu hasilnya sudah luar biasa, Kang. Kadang bisa jamput Kang Rohmat ini lagi iso marangi ini loh. Untuk mencapai ke titik keberhasilan, kita harus berani berkorban. Harus berani berproses. Jangan takut untuk berproses. Semakin besar proses itu, maka keberhasilan pasti semakin besar pula ya peluangnya itu. Ya. Ojo gampang suudon lah istilahnya. Ojo mudah untuk berpikiran negatif lah. Ngelihat keris koyok dukun. Wong blangkonan jadi dukun. Wong surjanan titik-titik dukun. Ojo lah, ojo ngono. Gitu loh. Ayo iki biyen bae dhewe gawe iki Mas. Ngarit Mas, dige ngarit. Gitu loh. Iki jati diri ya. Gak ono kaitane iki ambek hal-hal sing syirik iku gak ono kaitane. Identitas ini identitas kita. Kang Rohmat itu belajar warangan itu sudah sejak lama atau akhir-akhir ini, Kang? Kalau masalah warangan loh ya? Oh iya. Kalau warangan akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Berarti sebelumnya belum ada gambaran tentang mewarangi gitu ya? Belum ada, cuma saya bisa jamas tok. Karena level saya untuk mewarangi itu masih tidak nyampe, Mas. Takut saya, Mas. Takutnya apa? Takut warangan saya yang digunakan itu, ya maaf ya, sekarang kan banyak racun namanya itu arsenik itu. Saya takut. Loh ini kan tambah rusak nanti. Makanya saya itu agak kurang respect lah ya. Kurang respect sama warangan-warangan seperti itu. Bukan saya ngelem-ngelem warangan sini, enggak. Cuma kan kita itu kan sebagai pecinta. Kalau pecinta berarti kita wajib ngerawat. Kalau ngerawat kita wajib ngeramut, kan gitu. Terus kok sampai tiba-tiba muncul ingin niatan untuk mewarang itu apa ada bisikan atau petunjuk gitu kan? Apa ya? Gimana? Dalam hidup saya itu Mas. Dalam hidup saya itu belum pernah saya itu minta petunjuk ya sama Gusti. Duh Gusti sukani petunjuk nopo sing ajeng waduh koyo piye ya gitu. Ya, pokoknya hidup saya itu tiba-tiba itu loh. Spontan gitu loh. Spontan. Lah wong saya itu kesini, ya jujur ini ada sampean. Saya itu kesini ke Ponorogo ini, saya cuma nyambang dulur. Aslinya, kepengin nyambang dulur. Yang kemarin itu yang ya? Iya, kepengin nyambang dulur. Ketok dulur iki gosok-gosok sakno tak tulungi. Ya kok iso? Itu pun 4 hari lah aku mekan. Ya bisa kabeh. Lah iya. Ya iso gitu. 4 hari iso marangi kabeh gitu. Ya memang secara tidak langsung saya memang mungkin ya karena memang Mas. Orang yang sering melakukan olah pernapasan darah itu kan lancar kan. Darah itu memang lancar. Kalau secara organ. Memang darah itu lancar karena detak jantungnya manusia itu kan obah ini kan ngompahi kan tergantung napas. Kalau napas itu pinter ngolah, ya detak jantungnya ini stabil. Lah, sedangkan detak jantung ini kan memompa darah. Ketika pompaan ini bener, darahnya lancar, maka orang itu akan cepet nyantol, cerdas lah hitungannya, cerdas memang. Makanya sangat diperlukan sekali untuk pemula-pemula spiritual itu wajib mempunyai anggaplah ilmu pernapasan. Itu kalau saya pribadi loh ya. Mungkin Kang Rohmat itu juga ahli pernapasan juga ya. Bisa dikatakan ahli, saya melakukan itu belasan tahun. Jadi agak rada enak titik ya. Cara sholat itu rada enak lah wis. Terus mungkin beberapa bulan yang lalu Kang Rohmat ke sini ya.
dia terus langsung kembali ke sana, kan langsung mewarangi. Gimana pengalamannya mewarangi pertama itu gimana? Apakah ada kendala atau lancar-lancar saja? Ya. Gimana? Kalau kendala itu sudah pasti ada. Ya. Sudah pasti ada. Tapi karena saya itu benar-benar cinta sama pusaka. Setiap kendala itu ya kita harus berani bereksperimen. Iya. Nah, kenapa kok warangan ini begini yo? Kurang apa saya? Warangan ini begini yo, kurang apa? Dan itu jenengan tanya pun sama yang mengajari saya. Yeah. Saya tidak pernah tanya, saya kelola sendiri. Oh, ternyata begini. Ternyata begini. Itu. Dicari sendiri tadi. Dicari sendiri, tapi yo korban jeruk akeh ya. Dan gitu. Soalnya nek keliru moteh meneh. Dan harus siap itu memang. Iya. Siap. Ya mungkin ya kalau masalah korban jeruk mungkin bagi Kang Romat tidak masalah karena ya namanya belajar kan harus seperti itu kan. Iya, betul. Cuma kan ya mungkin yang saya herankan itu saya sendiri lah. Ya mungkin saya sendiri berpikir marang itu wangel kan. Angel marang itu benar. Terus ya banyak yang ya di sini aja lah belajar marangi udah bertahun-tahun. Piye to Kang kok ngene, sampai sing mari jibek lah niku akhirnya. Kok tiba-tiba Kang Romati cuma 4 hari di sini kemarin kok sudah bisa kan. Jadi iki sing kali marang ini apa wong to jane kan ngono niku. Gini Mas. Pertama itu dari rasa karep Mas. Apa karep ya? Kerentek kok. Iya. Rasa cinta dulu lah. Cinta. Pertama kali itu cinta Mas dibangun dibentuk. Pertama kali dari rasa karep, rasa cinta. Terus kalau menurut apa ya, engko sampean takon aku kesulitannya. Pas aku enggak sulit. Kalau menurut saya ya. Jadi saya enggak bisa bercerita tentang apa kesulitannya. Enggak sulit. Menurut saya itu enggak sulit. Ya enggak tahu. Ya mungkin karena iya. Menurut saya ya mungkin kesulitan itu sebagai tantangan Kang Romat, makanya enggak ada kesulitan. Ya betul. Saya itu paling suka tantangan. Nah, itu. Ketika ada kendala, saya langsung bereksperimen dan saya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur sama sekali. Saya harus berhasil karena apa ya? Motivasi untuk hidup saya tidak boleh gagal. Oh, gitu kan. Apapun yang saya lakukan tidak boleh gagal. Karena pemahaman saya, menungso iku iso nentokno nasibe menungso, iso nentokno nasibe awake dhewe, Mas. Jadi gagal ndak iku tergantung awake dhewe. Awake dhewe iki. Benar. Ya mungkin ya emang itu harus total Bang, seperti itu. Mungkin kalau sing wangel mungkin ya ora total, setengah-setengah palingan. Iya, mungkin setengah. Kan tergantung manusianya mungkin. Terbosenan. Nah, aku sakjane bosenan, Mas. Tapi enggak tahu ya tentang keris iki kok iso ya gitu loh. Karena ada sesuatu apa ya? Ada sesuatu misi Mas ya. Aku ada salah satu misi lah. Iso marangi iki loh. Setelah saya bisa marangi baru saya punya misi. Bukan sebelum marangi saya punya misi enggak. Wah, dengan cara begini nanti. Nah kan gitu. Karena di daerah saya dulu kan ya terkenal dengan kerajaan besar juga sih. Namanya Sadeng itu. Pasti kan di sana ada empu ada kerisnya. Banyak pasti mungkin. Itu. Lah mungkin dengan cara seperti ini pusaka-pusaka zaman dahulu yang diciptakan di sini, yang dibuat di sini terangkat, bisa keluar. Iya, bisa terangkat. Entah terangkat secara misteri atau diantarkan orang, kan gitu tuh. Ya itu tujuan saya wes sekarang Tapi sampai sekarang ada penampakan juga. Masalah keris di mulai ada. Keris-keris lokal Sadeng itu mulai ada. Mulai ada. 2 tapi selama 1 bulan ini saya masih menemukan 2. Itu masih teka-teki lah. Teka-teki. Ya. 2. Nah, terus kalau Kang Romat di sana tentang masalah perkerisan ya ini ya. Mungkin apakah ada paguyuban ataupun komunitas ataupun teman-teman yang benar-benar frekuensi itu ada kan? Ada. Di Jember itu memang ada beberapa paguyuban pecinta Tosanaji memang. Ada ya Bang? Ada. Dan saya salah satu anggota dari paguyuban itu. Dan lama saya di sana. Jadi secara tidak langsung saya juga belajar dari teman-teman dari paguyuban itu untuk mengenal besi apa ya dari teman-teman itu. Soalnya untuk mengenal keris itu Mas ya dari besinya,
dari struktur besi, dari struktur pamor. Apa ya? Belajar keris itu padane belajar ilmu jati diri. Iya. Mbok sampai mati sama ra kira kan gitu kan. Iya. Gak iso. Gak bisa Mas menurut saya tapi. Teko lapisane wis sudah ribuan. Setiap lapisan iki gak bisa. Cuma kan iso estimasi. Kira-kira kan gitu. Kira-kira iki amit ya. Kira-kira iki Mataram. Kan gitu. Soalnya weruhe dhewe wis Mataram kaya ngono. Kira-kira Majapahit. Soalnya weruhe dhewe wis Mojopahit kaya ngono. Apa yo ngono? Ngono lho. Lah yo mbuh. Makanya saya tidak pernah mengeluarkan edukasi tentang perkerisan. Jadi saya cukup keris iki apik wis tanggone Nusantara. Oh iya. Keris secara substansi wis. Jadi saya tidak mau Soalnya kabeh ku kira-kira wedi aku Mas barang kira-kira itu takut. Iya, bener ya. Kayak masalah tangguh itu nggak bisa dipastikan. Apalagi sekarang kan banyak eksklopedia keris ya. Keris ya. Yang menciptakan tukang keris. Iso ae dhek ngarang. Lah dadi perkara iki. Jadi perkara. Nggak bisa itu diperdebatkan. Nggak bisa. Jadi memang harus terjun langsung, belajar terus menerus, digali terus menerus. Bahkan saya itu tidak punya selembar pun tentang buku perkerisan, tidak punya. Dan saya tidak mau beli, meskipun itu murah saya tidak akan beli. Ya lebih ke alami ya. Lebih ke alami aja. Saya lakukan ini secara alami, secara hati nurani, secara ikhlas kan gitu, secara terus menerus. Kalau saya tapi belajarnya, soal aku males Mas, teori-teori itu males. Langsung praktek gitu. Langsung praktek gitu. Berarti semangatnya menggebu-gebu ya tentang warangan ini kan ya? Untuk saat ini ya menggebu-gebu. Ya soalnya kemarin kan dengar dari teman-teman, weh Kang Romat bar iso marangi ning kono ora tau metu, kerisnya ratusan jadi seperti itu loh ya. Apa emang sebelumnya seperti itu Kang? Maksudnya gini, mungkin Kang Romat sebelum mengenal warangan kan menjamasi kan. Mungkin atau sebelumnya itu juga ketika menjamasi itu juga banyak yang menjamasi itu. Enggak juga ya. Enggak. Soalnya gini Mas ya, saya itu ketika sudah belajar, apalagi sudah terjun, saya tidak. Terus intinya uripku iki gak mau Mas, malang tanggung ceng sarung deket pisan itu saya. Jadi saya kesini lagi ya karena saya masih kurang, saya harus selalu merasa kurang. Makanya untuk sementara dunia perdukunan saya tinggalkan, dunia pengobatan saya tinggalkan. Ya karena saya masih kurang. Meskipun kata orang-orang, wah warangannya sama niki apik. Oh enggak, saya kurang. Saya tidak munafik orangnya, tidak munafik. Dan saya tidak akan malu untuk belajar. Yo, kalau secara kasunyatan, mungkin saya juga melihat warangan jenengan ini lagi iso marangi itu hasilnya sudah luar biasa Kang. Kadang gue jamput Kang Romat ini lagi iso marangi ini loh. Kok iso kayak gini kan? Sudah teman bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun Kang. Bertahun-tahun. Bu, ya an, ora iso. Mergo ora tau marangi. Unik. Kang Romat iki apa-apa iso. Ya mungkin tadi Kang tadi kan juga mempraktekkan tentang pijat saraf. Apakah emang juga mempunyai keahlian tentang saraf Kang? Iya, saya belajar Mas. Belajar juga ya Mas? Saya belajar. Hidup saya itu penuh dengan pelajaran. Saya kepikir, kok ini bisa begini, saya belajar. Dan saya tidak mau ilmu itu ngarang. Tidak mau saya. Saya harus belajar, harus mengenal asal ilmu dari mana. Perkara nanti saya bisa, terus saya mungkin kombinasi atau saya dikembangkan itu baru. Tapi pakem saya harus punya. Nggak oleh ngarang-ngarang, nggak oleh. Nah, karena mungkin Kang Romati nggak seneng ketika kalau memang Kang Romati itu butuh pasti kan tetap lewat tatap muka, nggak perlu lewat telepon atau SMS gitu ya. Karena seperti itu Kang kan. Iya. Karena ya mungkin ya pengorbanan Kang Romat itu kan luar biasa karena ya itu apapun yang dia pelajari langsung bisa, yang dipelajari bisa seperti itu. Karena gini loh Mas, untuk mencapai ke titik keberhasilan kita harus berani berkorban, harus berani berproses, jangan takut untuk berproses.
Semakin besar proses itu, maka keberhasilan pasti semakin besar pula ya peluangnya itu. Iya. Bagus. Mungkin berapa hari Kang di Ponorogo ini? Ya besok pulang. Besok pulang? Ya pokoknya nyuk cuma tanya, ya apa sih carane warangan ini? Ya sudah dijawab kan? Sama. Sudah jawab. Sudah dijawab. Ya sudah, besok aku pulang ya. Hah? Ya sudah. Seperti saya ya gitu. Jadi saya tidak mau telepon apa tidak mau. Jadi kalau wah ini kok kurang aku ya, saya harus berangkat ke sini lagi. Terus begitu. Sampai ketika nanti saya ahli ya sudah wes. Apa emang harus seperti itu Kang? Atau itu menurut Kang Romat ya, menurut Kang Romat, atau emang itu polanya Kang Romat sendiri atau emang seharusnya seperti itu orang belajar Kang? Kalau menurut saya seharusnya seperti itu. Seperti itu. Pokoknya mungkin saya juga setuju. Mungkin kalau ini kita belajar tenanan ya emang harus seperti itu. Iya. Kita berkorban, ya kan, ada proses, terus nggak perlu kita tanya-tanya lewat sosial media, langsung ditemui orangnya kan seperti itu kan mungkin. Bagus itu. Terus mungkin kedepannya, Kang Romat tadi ngomong masalah tentang misi. Ya, tadi kalian kan misi ya, gitu kan. Mungkin salah satunya mengangkat pusaka-pusaka dari lokal atau mencari pusaka dari lokal itu Kang. Apakah cuma itu misinya Kang? Mungkin pasti kan ada yang lain loh misi ini. Gini Mas, di Jember sendiri itu kan sebetulnya kecamatan tertua itu ada di Puger, di desa saya. Jember itu kecamatan tertua itu di desa Puger. saya. Yang namanya itu Sadeng atau Kerajaan Sadeng. Oh iya. Sebelum namanya Puger itu namanya Sadeng. Sadeng. Lah, kenapa Sadeng kok tidak bisa ya menjadi apa ya istilahnya menjadi apa ya? Kok tidak bisa terangkat ya? Gitu loh Mas. Mulai jejak sejarahnya kayak seolah-olah hilang. Budayanya juga hilang berarti. Budayanya hilang. Sebetulnya itu ada Mas. Itu ada. Iya. Nah, makanya mungkin saya berangkatnya mungkin kalau saya mencari apa ya? Mencari budaya Sadeng ini lewat tariannya mungkin bisa hilang, enggak apa-apa. Tapi kalau pusaka saya yakin pasti ada. Pasti ada. Karena ada beberapa titik itu Mas ya. Beberapa titik desa itu yang dulu di sana itu terkenal dengan empu. Daerah Sadeng itu Kang ya? Ada di daerah saya itu. Terkenal dengan desa empu. Berarti banyak Kang punya Kang? Banyak. Dan sampai sekarang itu belum diketahui berarti itu? Belum diketahui. Belum diketahui, cuma saya pernah Mas ya. Pernah itu ada orang itu mengantarkan pusaka. Ya secara wujud lah ya. Iya. Aku di pusaka tuwun, ya. Tak lihat. Pusaka kok aneh. Ya tak kasih uang lah ya, tak kasih. Minta berapa? Gini ya, tak kasih. Loh, iki kok aneh ya? Ini tanggungnya apa? Api kayak tidak pernah roh no, kayak nggak roh nang pakem-pakem iki. Tapi sepuh. Iya. Akhirnya saya panggilkan salah satu teman yang bener-bener ahli pusaka. Dia bilang, "Loh, iki garapan etanan." Kalau dulu kan namanya brangetan. Iki garapan etanan. Iki iso pusaka Puger iki. Dan itu plus warangkanya loh. Kok ngomong garapan etanan itu Kang Romat itu tanya di daerah mana ya? Ya di daerah Puger. Oh Puger ya? Ada sana ahli pusaka juga ada. Ya? Dan wah menurut saya juga lumayan bagus juga. Pengalamannya juga bagus, sejarahnya juga bagus. Dan dilihat memang iki iso-iso iki teko Puger iki. Akhirnya dibeli sama dia. Dibeli. Untuk diteliti. Iya. Ternyata betul, Mas. Betul itu. Ternyata betul. Berarti ada lainnya juga ada berarti itu? Ya kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Iya. Nanti kan dari pusaka itu, karena pusaka ini menurut saya itu artefak ya. Artefak. Pasti ketemu, Mas. Pasti ketemu ini. Nah, kalau selama ini kan di daerah Puger mungkin, apakah nggak ada apa ya sejenis edukasi ataupun pameran pusaka itu nggak ada? Gini loh, di Puger sendiri itu kan penduduknya itu kan hibrid.
Hibrid itu kan campuran. Oh, campur. Ya, campuran. Karena di Puger sendiri itu pernah menjadi tempat tragedi besar-besaran yang namanya pemberontakan Sadeng. Oh, dulu pernah ya? Oh, pernah ada itu. Sampai lihat di Google, di YouTube itu ada tahun 1331 itu. Pernah perang besar-besaran di sana. Kemungkinan ya karena kalah ya. Kemungkinan penduduk pribumi yang kalah. Oh, iya. Kalah. Kalah, kemungkinan para wong-wong lanang mau kan podo mati perang, tinggal ibu-ibu, tinggal anak kecil mungkin. Lah didatangilah oleh suku-suku yang lain, suku-suku baru. Jadi di desa saya itu ada 5 suku. Madura, Begelen, ya. Mandar itu Bugis, Mas. Berarti jauh dari Puger berarti. Jauh. Jadi sekarang campur-campuran, akhirnya mereka sudah kayak tidak mau tahu karena tujuannya di sana pertama kali kan merantau. Jadi dia tidak mau tahu. Gitu loh. Tapi kalau penduduk Puger sendiri sampai sekarang juga masih banyak atau? Saya pastikan ada. Ada ya. Termasuk saya sendiri. Oh, Kang Romati berarti penduduk asli Puger. Saya mencari jejak kakek saya, buyut saya, cangga saya, sampai ke generasi ke-8 itu asli Puger. Kemungkinan, ya namanya kemungkinan ya. Kemungkinan saya orang Puger asli. Tapi sudah silang lah sama Belambangan atau siapa kan gitu. Oh, iya. Tapi nggak banyak kan ya? Nggak banyak. Dan mungkin sekarang itu wis campur. Karena banyak kawin silang itu campur. Ya kesulitan untuk mengangkat budayanya Puger sendiri sangat kesulitan. Dan kita sekarang itu harus saling sadar diri, terus saling bau membau untuk mengangkat kembali legenda Sadeng atau cerita Sadeng ini. Itu harus diawali dengan hati nurani dan kesadaran diri. Karena sekarang orang itu kan malas, wah ngene gak dibayar. Kerja kok timbangane ngene-ngenean. Lah iku mungkin sing wangel golek orang-orang yang kesadaran tinggi, sulit itu. Ini terakhir kan, mungkin ada pesan-pesan buat khususnya para pemuda mengenai tentang sejarah atau Tosanasi gimana yang perlu disampaikan oleh Kang Romati itu pesan-pesannya. Pesan-pesan saya buat mas-mas atau adik-adik, piye yo, ojo gampang suudon lah istilahnya, ojo mudah untuk berpikiran negatif lah, ngelihat keris koyok dukun, wong blangkonan jadi dukun, wong surjanan didik dukun, ojo ngono gitu loh. Ayo iki biyen bae dhewe gawe iki Mas, ngarit Mas, dige ngarit. Gitu loh. Iki jati diri ya. Gak ono kaitane iki ambek hal-hal sing syirik iku gak ono kaitane. Identitas kan. Ini identitas kita. Jadi ojo isin lah. Nyekel keris isin, blangkonan isin. Gitu. Ayo kita sama-sama belajar. Bukan belajar untuk mengingatkan diri sendiri lah, minimal. Kalau tidak bisa mengingatkan orang lain, minimal mengingatkan diri sendiri tentang adanya budaya leluhur, mengenal leluhur lah intinya seperti itu.